Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya dulur-dulur? Mudah-mudahan kabar baik dan sehat selalu, sehingga bisa beraktivitas dimanapun dulur-dulur berada. Masih suasana lebaran lur. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Bila mana selama ini melalui channel YouTube ini ada perkataan yang kurang berkenan di hati dulur-dulur semuanya, mohon dimaafkan. Oke lur, melalui video ini saya ingin sekedar sharing-sharing dan mudah-mudahan bisa memberi semangat khususnya untuk dulur-dulur pemula yang masih belajar mengelas secara mandiri di rumah masing-masing. Dan khususnya juga untuk dulur yang berkomen bahwa udah mengelas tetapi kok masih bolong terus. Nah, ini komennya seperti ini loh. Jadi dalam belajar mengelas secara mandiri, masalah-masalah seperti bolong, tidak lengket, keropos atau tidak matang itu biasa lur. Saya pun seperti itu juga lur mengalaminya. Jadi nanti dalam belajar nanti sedikit demi sedikit kita akan pahami. Nah, setelah paham dalam itu semuanya, nanti kita melakukan pekerjaan pengelasan udah lancar aja lur. Jadi yang pertama adalah kenapa dalam kita mengelas itu bolong, khususnya untuk material tipis lur. Jadi dalam material tipis dalam melakukan pengelasan ini yang perlu diperhatikan agar tidak bolong dalam pengelasan material tipis. Yang pertama adalah yang perlu diperhatikan adalah masalah pengaturan api atau ampere. Nah, ini harus disesuaikan lur. Biasanya sekitaran antara 50 sampai 70 lur. Jadi bisa 50, 60, 70. Jadi sebelum melakukan pengelasan kita tes dulu lur di material yang tidak terpakai. Nah, bila mana ampere dirasa cukup, udah setel di ampere tersebut. Yang kedua adalah tarikan kawat las lur. Nah, tarikan kawat las itu ini sangat berpengaruh lur. Jadi kalau terlalu lama pun jadi bolong. Nah, jadi kita harus mengatur tarikan las agak cepat lur. Terus yang ketiga putus-putus lur. Jadi dalam pengelasan material tipis itu kita lakukan secara putus-putus, jangan kontinu lur. Kalau kontinu ya nanti udah pasti itu bolong lur. Jadi untuk menghindari pengelasan itu bolong, minimal 3 lah. Yang pertama adalah pengaturan api yang pas, yang kedua adalah tarikan kawat las agak cepat, yang ketiga adalah secara putus-putus. Nah, itu 3 pokok yang perlu diperhatikan, dan masih banyak sih sebetulnya, tapi minimal 3 itu lor, untuk menghindari pengelasan agar tidak bolong. Ini khususnya untuk material tipis. Kalau material tebal kan nggak mungkin bolong lor. Terus yang kedua adalah tidak lengket. Nah, ini tidak lengket pun biasa kita hadapin pas saat kita belajar lor. Tidak lengket dimungkinkan yang pertama adalah apinya kurang lor. Jadi perlu kita naikkan. Dan cara menaikkannya sedikit demi sedikit lor. Sama juga kita tes di material yang tidak terpakai. Nah, kita tes dulu. Kalau dirasa masih kurang apinya atau terlalu kecil, nah kita naikin sedikit, terus kita tes lagi, naikkan lagi, nah sampai dirasa cukup. Nah kalau udah dirasa cukup, baru yang kedua adalah goyangan dari kawat las. Nah goyangan kawat las itu dimungkinkan kurang terlalu lama loh, kurang lama sedikit lah, bukan terlalu lama, kurang lama sedikit, jadi terlalu cepat. Nah, jadi 2 pokok ini loh yang perlu diperhatikan agar pas lasan itu lengket lor. Yang pertama adalah api, pengetahuan api, terus yang kedua adalah goyangan dari kawat las itu agak lama sedikit. Terus yang ketiga adalah keropos. Nah ini keropos ini halnya sama juga lor, yaitu pengaturan apinya kurang, jadi kurang tinggi atau kurang naik ampernya, atau apinya kurang naik. Terus yang kedua adalah goyangannya juga lur. Nah kalau udah apinya kurang naik, goyangannya kurang pas atau kurang lama, biasanya disitulah banyak
arang yang terjebak di dalamnya itu. Nah, disitulah penyebabnya keropos. Nah, untuk menanggulanginya kita tahu dari warnanya lur. Nah, mengenai warnanya itu apakah ini lengket tidak lengket sudah saya singgung di video sebelumnya. Jadi kalau dirasa warnanya tidak merata, nah itu berarti di situ tidak lengket lur. Mendingan kita berhenti aja lur, ngelasnya diketok dulu, dibersihkan arangnya. Kalau memang gapnya agak lebar ya kita langsung ngelas, tapi kalau gapnya sempit, nah kita gerinda aja lur, digerinda aja dulu. Nah setelah itu baru kita ulangi mengelas lagi, ampernya dinaikin sedikit atau apinya dinaikin sedikit. Nah baru kita las dengan goyangannya agak lama sedikit. Terus yang keempat adalah tidak matang. Nah, biasa ini pun sama juga, penyebabnya adalah apinya kurang naik atau pengetahuan ampernya kurang naik. Nah, jadi di sini tinggal apinya dinaikin. Itu pun cara mengetesnya di material yang tidak terpakai. Jadi dalam belajar kita kalau mengelas suatu barang yang mungkin itu barang mau dijadikan, ya kita harus ada material untuk ngetes lor, untuk ngetes api di sebelahnya. Namanya kita belajar nggak masalah lor, yang penting hasil lasannya itu bagus, jadi kita tidak mengulang-ulang. Nah, minimal itu ada 4 hal yang biasa kita hadapi saat kita masih dalam tahapan belajar lor. Jadi mudah-mudahan dengan 4 yang ini berdasarkan pengalaman lor. Jadi nanti kalau dulur-dulur udah paham dari 4 itu, cara mengatasinya pelan-pelan kita pahami, nah lama-kelamaan kita tahu selahnya atau triknya, nah itu lancar-lancar aja lor. Mungkin 4 hal itu yang mungkin bisa saya bagikan khususnya untuk dulur-dulur pemula yang masih belajar mengelas secara mandiri di rumah masing-masing. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan menambah pengetahuan. Oke lur, sebelum mengakhiri video ini saya sampaikan terima kasih kepada dulur-dulur yang sudah subscribe selama ini. Dan bagi dulur-dulur yang baru bergabung dengan video ini, jika suka sama video ini silahkan like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya lur, agar dulur-dulur mendapatkan informasi video terbaru dari saya. Oke lur, terima kasih telah menonton video yang singkat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.